saya datangin, kebenaran Ustadz itu yang ngurus segalanya, memandiin, nyolatinnya, tidurinnya, segala macam, pokoknya tahlilan sama Ustadz. Kamu ingat gak si air pemandian jenazah itu dibuangnya kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Oce Sandi di channel Demi Manusia. Hanya mitos kalau tidak ada kebenaran. Apa kabar sahabat Demi Manusia? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih buat sahabat Demi Manusia yang terus setia nonton di channel kami. Dan kami juga mohon maaf kepada sahabat Demi Manusia karena kami baru produksi lagi nih untuk syuting, karena mungkin dari kesibukan masing-masing personil ya. Biasalah ada yang satu ini ya, mohon maaf sekali ya. Tapi saya berharap buat sahabat Indonesia terus dukung kami ya di channel kami, subscribe, like, and share. Yang belum subscribe juga nih, subscribe nih, kasih tahu nih teman-temannya. Kali ini mungkin saya akan mendatangkan salah satu narasumber yang mungkin baru nih ke studio ini. Salah satunya mungkin ceritanya bakal diceritain dari Kang Agus ya nih. Iya, Agus boleh kenalan dulu nih. Oke, nama saya Agus. Saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi saya sewaktu ya. Karena kata anak-anak itu daerah bilangnya kebun tulang ya. Tapi kan nggak tahu, soalnya rumah saya bukan asli orang situ, dan rumahnya beneran jauh lah, beda RT gitu. Nah, stop dulu nih, Kak Agus. Itu berarti ceritanya di salah satu daerah ya. Ada di sana kan pemakaman yang gede nih. Iya, nah, sebelum masuk ke ceritanya, sekali lagi jangan lupa subscribe, comment, and like agar kami terus berkembang di channelnya, terus bersemangat. Kita masuk ke ceritanya nih. Kak Agus boleh ceritain nih. Oke. Dari awal aja. Pertama sih waktu saya bekerja di suatu perusahaan lah ya, perusahaan restoran siap saji. Terus saudara ngajakin jualan untuk duet lah gitu ya, jualan ya, Kelima gitu. soalnya dia punya ilmu, punya kualitas dan kebenaran sama dari bidang makanan gitu, food ya, F&B ya. iya betul. Nah untuk itu saya coba-coba, ternyata dari bulan ke bulan itu perkembangan itu cukup besar, ramai sekali. Nah saya aneh gitu, kok ini ya, maksudnya padahal di sebelah sebelah kanannya itu sama ada warung juga, warung makan juga, warung nasi, jualan nasi goreng, bakso kayak gitu. Nasi goreng Ya, sama minuman siap saji lah kayak gitu lah. Daerah situ berarti ya, daerah. Iya betul, daerah situ. Ya betul. Sananya. Nah, kok saya jadi penasarannya gini, kok nggak rata gitu? Yang namanya jualan, emang kan biasanya ramenya ada rame, ada sepi gitu kan? Ini enggak, bagus lah dalam penjualannya. Otomatis itu yang rekan saya jualan itu nggak sanggup, dia nyerah. Soalnya kenapa? Dia dari mulai bikin bumbu, jualan sendiri. Jadi saya kan kalau misalkan masuk siang, pagi-pagi sama saya belanja ke pasar. Tapi kalau saya masuk pagi, otomatis dia sendiri ya. Pulang-pulang nanti sore gitu. Jadi saya bantunya sore nanti. Pikir-pikir, dari gaji yang saya terima di pekerjaan sama yang dihasilkan dari jualan itu lebih gede dari jualan. Nah, udah otomatis itu harus ada pengorbanan satu, yang mau di-cut jualannya atau kerjanya, dan gak mungkin sejalan berbarengan gitu ya. Yang sangat sulit. Otomatis saya cut yang kerja, soalnya yang menghasilkan kan.
besar. Ya, lebih besar hasilnya. Nah, suatu itu udah proses saya nikah sama orang situ ya, sama orang itu. Terus istri saya ngedukung, ya udah, kalau emang hasilnya lebih menjanjikan, keluar aja di tempat kerja. Soalnya ini lebih mendominasi lah ya di kerja. Udah, saya keluar. Di resign lah ya, resign. Nah, otomatis dia senang kebantu. Nah, kejadian yang anehnya gini, pada suatu hari mertua saya meninggal. Nah, otomatis mayatnya, jenazahnya ya, dimandiin depan rumah. Ya otomatis emang agak lapang lah rumahnya ya. Jadi otomatis gede lah ya. Nah, udah dimandiin, si airnya, air apa namanya? Air pemandiannya itu kan ditampung di baskom ya, pakai sabun segala macamnya. Dibuang di depan tempat dagang saya. Kirain nggak ngaruh gitu kan? Buang itu sih. Nah, otomatis nih. Udah jalan sehari 2 hari selama seminggu gitu. Kalau nggak salah selama seminggu kalau saya nggak jualan kan, otomatis ngikuti talinya segala macam. Ngurusin jenazah segala macam. Hampir seminggu saya libur. Otomatis kan kalau misalkan yang namanya nggak jualan seminggu itu otomatis langganan gitu kan, pada nyariin kan, pada datang begitu. Ini aneh. Selama jualan seminggu, padahal udah saya WA semua yang langganan udah mulai jualan gitu. Dalam 1 hari, dalam 3 hari, nggak ada yang beli. Ngeri nggak? Ada yang beli. Jadi kayaknya jualan, tapi dibilang yang beli kemana aja Agus? Kejualan terus. Padahal saya udah jualan gitu. Oh gitu. Makanya aneh, nggak ada apa. Selama 3 hari nggak ngasih. Iya. Nol banget ini. Iya, nol banget. Soalnya ya saya pikir, paling ini pasti rame. Malahan yang bikin rugi saya belanja banyak. Soalnya udah di pikiran saya ini nggak jualan selama seminggu, pasti kan rame. Ya kesananya pasti. Soalnya kan udah kangen lah sama masakan gitu kan. Selama seminggu nggak jualan. Ini enggak. Pas waktu buka di WA segala macam. Emang jualan. Tadi saya lewat di depan rumah, kosong katanya. Padahal saya jualan di situ. Terus dia, saya aneh gitu pikir sama istri. Ini ada apa? Ya, nah saya nanya, di sini ada orang pintar nggak? Saya curiganya kenapa? Oh 3 hari gitu maksudnya berturut-turut ini ibaratkan dari Senin, Selasa, Rabu gitu. Nol besar. Iya, nol besar, nggak ada pemasukan. Oh ada ini Pak Ustadz ini. Oke, saya datangin tuh. Saya datangin, kebenaran Ustadz itu yang ngurus segalanya. Mandiin, nyolatinnya, kuburinnya, segala macam pokoknya tahlilan sama Ustadz. Cerita lah dia. Ini Gus, kamu mau jualan normal lagi? Ya Gus. Oke. Tapi kamu mau berkorban? Ya untuk jualan kembali lagi ya siapa yang nggak mau kan balik ke asal kan? Oke. Iya. Oke. Saya kasih tahu. Kamu ingat nggak? Si air pemandian jenazah itu dibuangnya kemana? Kata saya, kalau nggak salah itu di depan tempat dagang saya, Ustaz. Nah itu, ini nggak tahu ya, nggak tahu walau alam gitu, nggak tahu benar atau enggak. Gitu soalnya itu kan dalam pikiran saya aneh gitu kan. Oke, gini aja katanya solusinya. Kamu berembuk sama istri. Istri harus ridho, kamu harus ridho. Keluarin uang 100.000, terus kasih ke saya kan. Saya nggak nanya buat apa Ustaz, nggak, nanti kamu ikutin aja kan. Nah di rumah saya itu kan nggak ada lapang ya. Pak Ustaz datang ke situ sama saya, dia gali
Gali di depan. Ya digali depan dagang saya. Oh, Depan dagang saya ini lapak digali Pak Ustadz. Si 100.000 itu dipecah-pecah gitu. Dibikin segi 4 atau gimana, saya nggak ngeliat. Nah dimasukin si 100.000 ke tanah itu ya. ke tanah itu, kubur. Awas jangan ambil uang. Nah, udah. Nanti jarak seminggu, kamu lihat uang itu masih ada tuh. Lihat juga jualan kamu, ada perkembangannya atau enggak gitu kan. Tapi nggak boleh diambil ya kalau Nggak boleh. Itu kan udah syarat kan. Tahu lah. Yang nama syarat-syarat gitu kan. Udah saya jalankan. Oke, saya jalankan. Emang asli. Besoknya hari Kamis nih. Waduh, nggak ketahan lagi. nggak ketahan lagi Betul. kayak pertama. Oh, Wah, capek dari pagi saya. Apa namanya? Goreng gantian gorengnya. Mau goreng gantian sama partner. Sampai kan banyak jualannya. Ada jualan apa namanya? Burger, segala macam ada. Rame, bakso juga rame. Istri saya pegang bakso, saya pegang nasi goreng. Yang satu lagi pegang minuman. Wah, rame. Gara-gara air yang air jenazah yang dibuang depan rumah gitu, depan tempat jualan. Waktu 1 minggu mulai nurun, jualannya mulai nurun, ya nggak stabil lah. Tapi itu masih masih ada pemasukan lah, masih balance. Dibongkar lah sama saya, penasaran udah seminggu kan jadi seminggu ya, bongkar sama saya. Emang uangnya udah nggak ada. Nah, salah satu bapaknya tanya lagi. iya. Nah yang saya tanya, Pak Ustadz ngomong gini sama saya, saudara-saudara mertua saya yang kemarin meninggal itu bilang orang-orang dahulu biasanya suka misi maksudnya punya apa namanya, punya benda-benda atau kayak batu ali atau apa gitu kan, susuk lah kayak gitulah. Kamu tahu nggak tahu ada saya, soalnya kan jangankan nanya kan, malu dong Ya, masa nanya kayak gitu, itu bukan hak saya gitu. Privasi lah ya. Iya, profesi. Nah, tanyain saudara mertua saya itu tanya. Nah, mertua saya datangin juga. Ya. Udah sehari itu saya nggak jualan. Saya pergi ke daerah Buah Batu. Nah, saya tanyain saudara yang emang dekat sama mertua saya. Saya tanya, ada apa Gus katanya? Ini apa? Kayak gini mah, ini saya lagi jualan. Dia ceritain, kayaknya udah sebelum meninggal juga udah diambil sama saya. Emang apa aja mang? Ada batu ali yang dia pegang, yang dia isi gitu kan. Ada batu ali, ada jarum sini, jarum emas kan? Ada jarum emas, sama satu lagi apa? Ikat apa namanya, cendramata gitulah kayak gitu. Ada 3 kan Yang diambil dari almarhum itu. Ya. Dia ngisi kan. Nah udah gitu, nggak tahu ada sisa maksudnya dia pasang 4 yang kambil baru 3, Ya. satu lagi masih di situ, Ya. nggak tahu gitu kan. Nah, emang kenapa Gus? Ini mah jualan saya itu nggak stabil. Rame-rame mau jualan mah kan gitu Gus. Enggak, ini aneh. Kalau ramenya rame banget. Sampai saya keluar kerja, terus saya ini partner saya nggak sanggup, terus dia mau keluar katanya udah nggak sanggup kalau dia kerja sendiri. Otomatis kan saya bantu, saya kerja, saya keluar dari tempat kerja gitu. Rasanya udah habis 3 isinya. Coba kamu lihat apa kan? Di rumah kamu itu kan ada benteng, ada kayak gini apa namanya sih? Plafon. Bukan ini, yang ini. Oh iya. Nah itu di atasnya saya simpan di situ batu ali. Gitu katanya. Makanya, coba kamu pulang sekarang, kamu cek itu batu ali masih ada.
Saya nanya lagi batu alinya gimana, yang apa namanya, yang produk Yang bekas dulu itu nih. yang Persia lah, iya, kamu cek sana. Saya lihat nggak ada. Otomatis saya telepon tuh, Mang nggak ada, kata saya. Udah dicek benar-benar di situ. Ya, Mang udah dicek nggak ada. Siapa yang ngambil? Nggak tahu. Mang emang kalau naruh di situ, yang tahu siapa aja, kata saya juga. Nggak ada yang tahu. Jangankan kamu, anak-anak juga juga saya nggak tahu. Nggak tahu kemana tuh batu ali. Hari saya bingung. Nah, ada satu kejadian malam, ada tidur lah, waktu malam tidur, ada yang jalan di rumah saya, udah beres dagang, istirahat, ada yang apa namanya, jalan, bakbuk turun di tangga. Siapa? Siang. Malam, bakbuk, kirain tikus lah ya, masa tikus suaranya kayak yang jalan gitu kan, bakbuk. Diem saya bangunin istri. Itu kamu dengar nggak suara apa? Wah, ada istri juga. Terus ada yang air, si kran juga ada gitu, bunyi gitu. Terus saya nggak ada. Saya penasaran. Turun saya ke air, nggak ada. Saya tanya istri saya, adik ipar saya tanya, kamu dengar nggak malam ini? Enggak, itu mau perasaan kamu aja. Ya. Emang kenapa? Saya bilang dengar. Kemarin saya ngomong ke istri saya nutup-nutupin. Ya. Oh benar. Positive thinking. Oh benar. Dia benar saya. Udah jualan jasa. Nah, pas saya penasaran, pengen lihat itu siapa gitu kan. Ada yang saya dari tangga turun, dia cepat turun supaya kelihatan itu siapa gitu. Ada yang lewat set gitu. Hitam ini ya. Iya, set. Padahal dilihat ke bawah nggak ada. Nah, ini menanya ke siapa? Istri dan adik ipar saya nutup-nutupin. Adalah bibinya. Saya tanya, bibinya ikut kerja di saya juga, cuci piring gitu kan. Tanyain bibinya, istri saya lagi nggak ada, lagi kemana nggak tahu. Saya ngobrol sama bibi. Nggak salah, udah 3 hari ini saya dengar orang yang jalan di bawah itu suara air kan dinyalain pada saya. Apa ya bu? Ketawa aja bibi. Kok tahu katanya? Dia udah tahu. Katanya itu mertua kamu. Gitu. Kata bibinya. Mertua dari mana, Bi? Kamu udah meninggal, kata saya. Iya, jasanya kayaknya ada salah satu apa namanya yang saya tadi bilang ya, belum keambil. Makanya masih gentayangan gitu. Tapi dia nggak mau. Soalnya istri saya sama adik ipar saya pernah lihat. Iya pernah lihat. Didiamin aja, soalnya kan dia nggak ganggu, malah jaga rumah lah. Ya. Ibaratkan dia nggak bilang ke saya, takutnya dia ngajak pindah istri saya gitu kan. Pindah gitu kan. Makanya dia nggak mau cerita gitu. Bibinya cerita kayak gitu. Bener Bi, bener. Buat apa saya bohong? Tapi nggak ganggu kan? Enggak, ya udah kalau nggak ganggu gimana? Kata saya, ya udahlah Bi, yang penting kata saya pertama nggak ganggu, yang kedua jualan lancar. Ya udah itu apa namanya ceritanya kayak gitu. Saya iya. Mungkin ya ngerasa lah mungkin ya, tapi ya nggak juga sih, nggak bisa ngomong nih. Luar biasa ceritanya karena sosok ya udah yang sudah meninggal, tapi mungkin polinnya mungkin iya polin atau iya. Tadinya juga percaya nggak percaya, masa air jenazah dibuang di depan rumah, dibuang di tempat dagang sampai gitu apanya efeknya gitu kan. Iya. Terus masih ada sosok. Makanya saya suka ngasih tahu ke teman-teman yang jualan, misalkan apa namanya, bukan percaya nggak percaya ya,
ini apa kealaman kita sendiri. Ya. Kalau misalkan ada yang meninggal, jangan sekali-kali air jenazahnya dibuang di tempat-tempat jualan. Soalnya apa? Saya udah ngerasain lah efeknya ya. Mungkin ini pengalaman dari Kang Agus, dia buat pelajaran buat sahabat dan bisa aja kalau misalnya mau mulai usaha atau apapun itu. Mungkin ya air, ya walau-walam ya, mungkin air dari mandinya mungkin jangan dibuang sembarangan lah. Mungkin ada, tidak bisa nanya-nanya ke orang ustaz atau apalah, baiknya dibuang di mana gitu kan, karena ada efeknya ternyata ya, walaupun kan ini hanya walau-walam ya, karena Allah yang tahu lah ya. Tapi kan ini kejadian sendiri sama Kang Agus nih, ya jadiin aja pelajaran. Iya betul. Ada pesan lagi nih buat sahabat Demi Siang, pesan yang mungkin pengalaman dari Kang Agus ini nih, harusnya seperti apa nih? Ya kalau misalkan kita di sini kan berdampingan ya, makhluk halus sama apalah kita sendiri lah ya, yang kasat mata. Nah, coba dia juga mau apa namanya, mau dihargai atau mau dilindungi, mau dikasih aman gitu. Jangan sekali-kali kayak kencing, kayak buang air, kayak gitu, buang air juga jangan sembarangan gitu. Buang ke tempat yang benar-benar tidak mengganggu orang lain gitu kan. Ya pesan saya cuma itu aja. Ya, mungkin adab ya, adab. Iya betul. Dari kitanya sendiri, karena itu berdampingan dengan mereka. Ya percaya nggak percaya, memang makhluk kayak itu ada, karena memang sudah ada di kitab Al-Quran mungkin ya. Iya betul. Ada satu makhluk yang mungkin itu cerita dari Kang Agus, jadikan semua ini jadi pengalaman. Ya sampai takut mungkin kayak gitu, cukup kita saling menghargai aja. Mungkin cerita ini kita tutup ya. Sahabat Indonesia, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.